Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buka Aja, tempat kita sama-sama membuka pengetahuan dan membuka dunia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan mungkin sering kita alami tanpa kita sadari. Sesuatu yang kadang membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya masuk akal gak sih? Contohnya, pernah gak sih kalian sedang asik potong kuku di malam hari, namun tiba-tiba, "Hei, jangan potong kuku malam-malam, nanti orang tuamu cepat meninggal." Wait, tunggu sebentar. Kuku ini kan tumbuh karena metabolisme tubuh kita. Bagaimana mungkin memotongnya di malam hari bisa mempercepat ajal orang tua? Apakah potongan kuku kita terbang ke langit, masuk ke sistem komputer Tuhan, terhubung ke database kehidupan, terus muncul notifikasi update tanggal meninggal orang tua? Logikanya dari mana coba? Tapi yang menarik, kita tetap percaya, kita mematuhinya, bahkan kita mengajarkan hal yang sama ke generasi selanjutnya. Dan inilah yang kita sebut sebagai mari bersama-sama kita buka rahasia di balik cara berpikir ini. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan logika mistik? Logika mistik ini adalah cara berpikir yang awalnya tampak masuk akal, namun tiba-tiba melompat ke dunia gaib tanpa jembatan penghubung yang jelas. Ibarat naik mobil logika, tapi setirnya tiba-tiba belok ke mistis tanpa GPS. Contohnya seperti ini. Tunggu sebentar, mari kita analisis. Bagaimana ayam bisa tahu siapa yang bangun dan jam berapa dia bangun? Apakah ayam memiliki akses rekening kita dan bisa memindahkan saldo? Atau apakah ada ayam CEO perusahaan rezeki yang mengatur pembagian nasib setiap pagi? Baik Pak Joko, bangun jam 10, tolong tunda bonus THR-nya, kirimkan ke tempat sebelah yang bagus. Untuk memahami lebih dalam, saya sudah mengelompokkan logika mistik menjadi 3 kategori utama. Mari kita bahas satu persatu. Kategori yang pertama, pantangan sehari-hari. Ini adalah larangan-larangan kecil yang tampak sepele, tapi konon dampaknya sangat besar bagi kehidupan. Contohnya, jangan menyapu malam-malam, nanti rezekinya disapu pergi. Kedua, jangan bernyanyi di dapur, nanti dapat jodoh tua. Dan yang terakhir, jangan buka payung di dalam rumah, nanti bawa sial. Padahal, jika dipikir lebih logis, mungkin menyapu di malam hari karena baru sempat membersihkan rumah, atau bernyanyi di dapur justru bisa menjadi penghibur saat memasak, atau bahkan payung yang dibuka di dalam rumah mungkin untuk mengecek apakah payung ini rusak ataupun tidak. Yang kedua, logika mistik kesehatan. Logika mistik kesehatan ini lebih serius karena menyangkut kepercayaan bahwa tindakan tertentu bisa menyebabkan sakit atau bahkan kematian, walaupun secara medis tidak ada hubungannya sama sekali. Contohnya, jangan foto bertiga, nanti yang di tengah meninggal duluan. Kamera macam apa yang bisa menentukan umur seseorang? Apakah ada fitur deteksi siapa yang masih punya jatah hidup pada kamera? Padahal secara statistik di medis, kemungkinan seseorang meninggal lebih tergantung pada usia, kondisi kesehatan, genetik, dan tentu saja takdir. Kategori yang ketiga, logika mistik sosial dan politik. Logika mistik sosial politik ini berskala lebih luas lagi, mencangkup kepercayaan bahwa bencana alam terjadi karena dosa pemimpin atau moral masyarakat yang buruk. Contohnya, gunung meletus karena para pemimpinnya korup, atau tsunami datang karena masyarakatnya melanggar norma-norma adat. Secara psikologis, ini sebenarnya dapat dipahami. Manusia merasa cemas dan takut ketika menghadapi peristiwa besar yang tidak dapat dikendalikan.
Maka muncul dorongan untuk mencari makna tersembunyi dan logika mistik memberi jawaban yang terasa pas. Setidaknya, bencana ini ada alasannya. Padahal secara ilmiah, kita tahu letusan gunung terjadi karena pergerakan magma dan tekanan di dalam bumi, bukan karena pejabat-pejabat di Indonesia yang korup. Sekarang, mari kita lihat beberapa kasus nyata yang menarik. Pertama, fenomena anak indigo. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia dilanda tren anak indigo. Tiba-tiba, banyak orang tua yang merasa anaknya berbeda, bukan karena nilai akademisnya yang jelek, tapi karena katanya bisa berkomunikasi dengan roh leluhur, bisa melihat makhluk halus, atau yang paling menarik, memiliki misi untuk menyelamatkan alam semesta. Seperti apa tuh? Seperti Ultraman, betul sekali. Tapi jika dilihat dari kacamata psikologis modern, banyak ciri-ciri anak indigo ini seperti mudah terdistraksi perhatiannya, sangat emosional, atau sangat sensitif. Sebenarnya tumpang tindih dengan spektrum neurodivergent, ADHD, autism, HSP, highly sensitive person. Label indigo terdengar mistis, elegan, dan seperti anak terpilih dalam film science fiction. Sedangkan ADHD atau autism langsung membuat stigma negatif. Jadi lebih nyaman mengatakan anak memiliki kemampuan spiritual daripada membutuhkan pengobatan khusus. Dan disitulah pasar baru terbuka. Terapi kelenjar pineal, konsultasi aura, paket aktivasi energi bintang yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Tapi landasan ilmiahnya ya kurang jelas. Tapi diminati oleh banyak orang. Kasus yang kedua, ritual ganti nama jalan angker. Pasti kalian tidak asing dengan berita seperti ini. Setelah 7 kecelakaan beruntun, warga sepakat ini bukan masalah teknis, melainkan masalah bisnis. Maka nama jalan lurus diganti menjadi jalan selamat, lengkap dengan ritual dan ayat putih. Padahal faktanya, jalan sempit, penerangan kurang, rambu hilang, tikungan tajam. Faktor-faktor ini sudah cukup untuk menciptakan zona rawan kecelakaan. Tapi, meminta infrastruktur itu prosesnya sangat panjang. Harus melapor ke kelurahan, membuat pengajuan ke dinas terkait, menunggu anggaran, sangat kompleks bukan? Sedangkan ritual lebih cepat, lebih murah, masuk berita, dan kadang pejabat lokal pun hadir sambil tersenyum dalam dokumentasi. Kasus ketiga, pengobatan mistik untuk pasien yang kritis. Ini kasus yang lebih serius. Pasien kanker stadium 4 sudah disarankan terapi medis, namun keluarganya memilih jalur mistik. Ada yang dibawa ke terapis energi semesta, dikurung dalam kamar rempah, atau minum air yang sudah didoakan. Mengapa bisa demikian? Karena pengobatan medis berkata jujur, kami akan berusaha, tapi kami tidak bisa menjamin. Sementara pengobatan alternatif menjanjikan pasti sembuh dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi panik dan takut kehilangan orang yang dicintai, harapan meskipun belum terbukti terasa lebih menenangkan daripada realitas yang jujur dan mungkin saja pahit. Yang memprihatinkan, ini bukan hanya terjadi di daerah terpencil. Di kota besar pun, klinik pengobatan mistik semakin menjamur. Ada testimonial di media sosial, dukungan dari selebriti, bahkan sertifikasi dari tokoh agama. Padahal hampir semuanya tanpa bukti ilmiah yang memadai. Setelah melihat kasus-kasus tadi, pertanyaannya, apa sebenarnya dampak dari semua ini bagi kehidupan kita? Sebelum itu, mari kita lihat dengan seimbang dari kedua sisi. Pertama, sisi positifnya.
Ritual dan kepercayaan mistik sering menjadi perekat sosial. Contohnya gotong royong sebelum panen, upacara adat, dan doa bersama sebelum membangun rumah. Namun terkadang, mistik adalah bahasa kebersamaan antar manusia yang kebetulan terwujud dalam bentuk tradisi dan simbolisme. Banyak pengetahuan lokal tersimpan dalam praktik mistik, mulai dari ramuan herbal yang diturunkan secara lisan, hingga cara bertani yang disesuaikan dengan musim. Di tengah ketidakpastian, mistik sering memberikan pegangan melalui simbol, doa, ataupun harapan. Bahkan efek placebo pun kadang bermanfaat selama membuat pikiran lebih tenang. Namun, sisi negatifnya juga perlu diperhatikan. Ketika semua dijelaskan dengan hal mistis, kita berhenti bertanya dan menganalisis. Kenapa gagal? Karena belum rezeki. Kenapa gagal 2 kali? Karena diguna-guna. Padahal kadang-kadang kita hanya perlu evaluasi sistem dan strategi untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika logika mistik dijadikan solusi utama, orang bisa menjadi korban penipuan, mulai dari ditipu hingga dimanipulasi. Terutama jika keajaiban tersebut ditawarkan dengan harga tertentu atau sistem pembayaran yang mencurigakan. Banyak masalah bisa diselesaikan dengan perencanaan dan kerja kolektif. Tapi, jika semua diatribusikan ke dunia gaib, kita mungkin tidak pernah mencari solusi yang sebenarnya. Jadi, haruskah kita membuang seluruh kepercayaan ini? Mungkin bukan dibuang, tapi direposisi. Pertanyaan besarnya, jika logika mistik ini tidak masuk akal, mengapa masih banyak orang yang mempercayainya? Jawabannya ada pada psikologi kita sendiri. Pertama, rasa kontrol. Hidup ini penuh ketidakpastian. Kepercayaan seperti jangan potong kuku malam-malam memberikan kita ilusi kontrol, seakan-akan kita bisa melindungi orang yang kita cintai hanya dengan tindakan yang sederhana. Lebih nyaman berpikir begitu daripada menerima kenyataan bahwa hidup terkadang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, penjelasannya yang mudah dipahami. Penjelasan ilmiah itu kompleks dan panjang, sementara penjelasan mistik langsung sederhana dan mudah diingat. Tidak perlu membaca jurnal ilmiah, cukup mendengarkan dari orang tua atau kakek nenek. Otak kita menyukai jalan pintas, dan logika mistik itu seperti penerjemah instan untuk kehidupan yang rumit ini. Ketiga, memberikan rasa nyaman dan terhubung. Banyak kepercayaan ini diturunkan dari orang tua, kakek nenek, dan budaya lokal. Mempraktikannya membuat kita merasa terhubung dengan masa lalu dan juga leluhur. Seolah-olah kita sedang menemukan tradisi yang berharga. Dan yang keempat, fungsi sosial yang tersembunyi. Kadang, kepercayaan ini sebenarnya adalah bentuk aturan sosial yang dibungkus dengan mitos agar lebih mudah diterima. Misalnya, jangan duduk di depan pintu. Mungkin sebenarnya bertujuan agar tidak menghalangi orang yang keluar masuk rumah, tapi dibungkus dengan mitos agar lebih dipatuhi. Dan logika mistik ini juga sering menjadi alasan berkumpul bersama, syukuran, doa bersama, ritual kampung, semua itu memperkuat ikatan komunitas. Dari yang awalnya dianggap sebagai penjelasan mutlak, menjadi warisan budaya. Dari alat kontrol menjadi sarana refleksi. Dari sesuatu yang ditakuti menjadi sesuatu yang dipelajari dan dipahami secara lebih mendalam. Setelah pembahasan yang panjang ini, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama-tama, mari kita jujur. Manusia membutuhkan makna, membutuhkan simbol, membutuhkan sesuatu yang bisa dipegang saat dunia terasa tidak jelas. Dan terkadang, penjelasan mistik hadir lebih cepat daripada penjelasan ilmiah. Tapi,
Kita juga hidup di era yang mendorong kita untuk berpikir kritis, untuk membedakan antara kenyamanan dan kebenaran, antara tradisi dan realitas, antara keyakinan dan pengetahuan berbasis bukti. Bayangkan, jika dua dunia ini bisa berdialog, bukan saling menyalahkan, tapi saling memahami, karena terkadang jawaban paling masuk akal justru datang dari perpaduan keduanya. Mungkin memang masih ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Tapi bukan berarti langsung kita anggap sebagai kebenaran mutlak tanpa pertanyaan. Perjalanan manusia selalu berada di antara dua dunia yang terukur dan yang belum terdefinisi. Antara realitas yang objektif dan keyakinan yang subjektif. Dan titik tengah itulah kita belajar menjadi manusia yang utuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Buka Aja. Tulis juga di kolom komentar apa kepercayaan yang paling unik, menarik, atau yang membuat kalian berpikir ulang. Atau topik apa yang ingin kalian lihat di episode mendatang. Masukan dari kalian sangat berharga untuk konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jaga logika, rawat rasa, dan tetap berpijak di dunia nyata. Kami dari Buka Aja bersama kru-kru yang bertugas mengucapkan selamat tinggal dan adios.